Kalau saya misalnya punya uang rupiah, saya pakai buat belanja sekaleng bir, laku. Tetapi uang yang sama, kalau saya pakai untuk membeli bir di lokasi yang ada syariahnya, nggak laku uangnya. Logis gitu. Sekarang apa hubungannya dengan forum Internum? Kalau saya punya uang palsu, saya pakai buat membeli barang, pasti nggak boleh tuh. Lah buat apa saya punya uang kalau saya nggak boleh pakai itu uang palsu? Iya, uang palsu itu memang uang yang saya mau pakai untuk berbohong. Kenapa dilarang coba? Buat apa saya pegang uang palsu kalau saya nggak pakai itu buat belanja? Kan uang palsu dipakai untuk belanja, memang statusnya palsu gitu. Pelan-pelan ya, saya menghubungkan dengan soal penyimpangan itu. Kan juga bilang menyimpang itu. Oke, setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia nggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu, ada pembanding supaya dia disebut nabi itu. Saya nggak nyinggung nama nabi ya, supaya nggak kena delik. Tetapi logikanya begitu, menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya atau bahkan menyimpangkan. Oke, saya mesti lebih hati-hati nih. Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan, tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Nggak tahu saya. Saya naksir pada seseorang, tapi saya nggak boleh ucapkan itu. Kalau di dalam keyakinan Islam, ya kita berbicara tentang teologi. Karena tadi agak sedikit buat saya ya mengatakan bahwa misalnya Nabi Muhammad itu harus menyimpangkan dari ajaran Nabi sebelumnya atau harus ada diferensiasi. Ini saya tolak. Karena Nabi Muhammad sendiri mendeklar bahwa dia menyempurnakan, bukan diferensiasi. Ini tolong dipahami. Ini dari kacamata perspektif saya yang agama Islam. Bang Rocky, sebelum dijawab, Ya, oke. sebelum dijawab, saya juga ada sesuatu yang menarik dari Bang Rocky nih mengenai kebebasan beragama. Betul, kita memiliki kebebasan beragama, tetapi di dalam agama itu ada yang mengatur yang tidak boleh bebas. Itulah makanya ajaran Allah itu turun ke nabi, nabi ke sahabat, sahabat ke tabiin dan sampai ke ulama. Itu sanadnya jelas. Jadi tidak bisa kemudian individu-individu